Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ahmad Adiesta dengan NIM 221524041 dari kelas D4 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matriks perkalian menggunakan algoritma Puma untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, eh, mulai dari definisi Puma. Puma adalah sebuah algoritma untuk perkalian matriks secara paralel pada arsitektur prosesor multiprosesor, di mana tujuannya ini adalah untuk mendistribusikan pekerjaan secara efisien, lalu meminimalisasi komunikasi antara proses, dan mendukung sistem besar yang menggunakan banyak proses, di mana Puma ini adalah versi optimalnya dari algoritma Summa. Nah, Puma ini menyarankan pembuatan grid proses dua dimensi, misalnya pada P dengan dua jumlah proses dan pada Q dua jumlah proses juga, di mana P ini adalah baris dan Q adalah kolom. Nanti kita akan bahas tahap demi tahap bagaimana mekanisme algoritma Puma ini. Nah, di sini untuk melakukan perkalian dua matriks besar A kali B yang menghasilkan matriks C secara efisien dan paralel, di sini Puma membagi beban kerja ke banyak proses dengan menggunakan MPI dalam bentuk grid, di mana matriks besar ini dibagi menjadi matriks yang lebih kecil yang dinamakan submatriks gitu. Contohnya di sini ada matriks A dengan ukuran 4 kali 6, lalu ada matriks B dengan ukuran 6 kali 4. Kita akan bagi dengan grid sebesar 2 kali 2 gitu ya. Nah, untuk tahap pertama, matriks A ini, nah ini adalah submatriks yang pertama gitu ya. Bisa kita lihat di indeks P00 akan dipisahkan matriks yang besar ini ke dalam matriks yang kecil, di mana di sini ada matriks P00 dengan isinya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9, gitu juga seterusnya untuk matriks dengan grid yang sesuai dengan indeksnya gitu ya, sampai seluruh matriks ini dipetakan ke dalam grid 2 kali 2. Nah, sama dengan untuk matriks B, di mana di sini kita juga bagi atau pisahkan ke dalam submatriks. Matriks B dibagi ke arah bawah ya, kan kalau ini tadi adalah 1, 1, lalu yang berikutnya itu yang sebelah kanannya. Nah, ini matriks B dibagi ke arah bawah per baris karena pembagian ini mengikuti baris proses dalam grid dua dimensi, agar nantinya setiap proses ini punya bagian data yang sesuai untuk melakukan multiplikasi lokal. Mungkin untuk lebih jelasnya kita ke tahap 2 ya. Nah, setiap proses ini yang tadi sudah dibagi, kita akan kalikan blok A dan blok B, di mana P00 ini yang ada di bagian blok A merupakan submatriks yang telah dibagi dari matriks A, dan bagian B ini adalah submatriks yang telah dibagi dari matriks B. Nah, misalkan satu contoh ya, untuk proses P00 ini, kita node master akan mengirimkan hanya bagian P00 yang ada pada blok A dan P00 yang ada pada blok B. Nanti nanti di dalam node tersebut akan dikalikan proses P00 ini itu blok A dan blok B-nya, sehingga menghasilkan blok C, di mana merupakan submatriks hasil perkalian yang tersimpan di dalam lokal milik node worker-nya. Nah, hal penting yang perlu diingat pada konsep distributed system yang menggunakan Puma ini khususnya, yang dibagikan ke setiap proses ini adalah submatriksnya, seperti contoh pada proses P00 ini. Jadi tidak semua matriks, misalkan ada matriks yang begitu besar, yaitu 1000 kali 1000, tidak semua matriks 1000 kali 1000 ini dikirim ke node worker-nya. Sehingga resource yang digunakan pada node worker ini tidak menggunakan keseluruhan matriks. Hal ini tentunya dapat mengurangi waktu eksekusi karena resource yang digunakan itu hanyalah resource yang diperlukan untuk perkalian. Nah, berikutnya ini merupakan pemetaan perkaliannya ya untuk proses P00, lalu ada proses P01, P10, dan P11. Nah, hasilnya adalah matriks C, di mana nanti dari setiap node worker yang menghasilkan P00 akan digabungkan secara keseluruhan di node
master. Jadi nanti node worker akan mengirimkan hasil perkalian lokalnya ke node master, di mana di sini ada 4 proses. Di worker 1 akan mengirimkan perkalian hasil proses P00 dan begitu seterusnya sehingga menghasilkan matriks C ini. Nah, oke, setelah penjelasan singkat mengenai mekanisme Kuma, berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana algoritma Kuma tersebut diimplementasikan ke dalam program gitu ya menggunakan pendekatan MPI. Nah, di sini mungkin sekilas tentang bagian-bagian kode tahapan yang penting dalam algoritma ini ya. Di sini ada fungsi untuk membaca matriks dari sebuah file CSV, di mana nanti inputannya adalah sebuah file CSV yang mana matriks A dan matriks B itu dipisah, dan untuk output yang di sini saya men-set akan menuliskan hasilnya pada sebuah file CSV juga. Lalu untuk execution time-nya saya hitung mulai dari awalnya itu adalah ketika mulai perhitungan setelah membaca file CSV, dan untuk N-nya atau akhir perhitungannya saya set itu setelah perhitungan atau matriks C itu selesai dihitung sebelum penulisan ke file CSV gitu. Oke, di sini yang pertama kita akan melakukan uji coba pada matriks yang studi kasus yang mudah gitu ya. Di sini kita bisa langsung saja jalankan programnya. Dimana kita karena mudah itu kalau tidak salah itu 10 kali 10, kita mungkin menggunakan sejumlah 5 proses gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini 5 proses. Oh, di sini mudah itu 100 kali 100, kita menggunakan 5 proses, di mana untuk execution time-nya itu adalah 0,002 second. Kita coba lagi, mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Setelah 3 kali percobaan, hasilnya konsisten gitu di 0,002 sampai 0,005 detik. Lalu kita buat uji coba untuk yang versi sedangnya gitu. Di sini untuk mengganti ke file versi sedang, kita harus ubah output pembacaannya ke yang sedang, karena saya men-settingnya masih statis gitu ya. Oh, mungkin sebelum itu kita cek dulu ya hasil dari perhitungan yang mudah tersebut ya. Nah, ini filenya sudah saya mount di dalam Docker sehingga dapat kita buka di file root project di lokal kita ya. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks C untuk studi kasus yang mudah. Nah, berikutnya untuk matriks yang sedang, untuk menyelesaikan yang sedang, saya perlu, bukan sedang, di sini adalah menengah. Saya perlu mendocker build up lagi untuk mengcompile ulang file program ini di seluruh worker. Nah, untuk yang menengah ini adalah 1000 kali 1000, di mana mungkin makan waktu yang cukup agak lama, karena pembacaan dan penulisan itu memerlukan waktu yang lama, sehingga namun yang saya hitung di sini adalah untuk perhitungannya saja. Di sini menghasilkan waktu 0,5 second untuk perhitungannya. Kita coba sekali lagi, menghasilkan waktu 0,4 second gitu ya. Lalu berikutnya adalah terkait yang sulit. Untuk hasilnya yang menengah bisa kita lihat di file yang sudah dimount tadi. Nah, ini adalah hasil dari matriks yang menengah. Lalu untuk yang bagian sulit, di sini saya akan mengcompile kembali dengan membuat image yang kembali. Oke, kita coba jalankan dengan total 5 proses juga. Di mana untuk yang sulit, ini adalah merupakan matriks dengan bentuk yang tidak square atau tidak simetris gitu ya, ada 1400 kali 300 dan 300 kali 500, di mana kita menghitung dengan total waktu tadi 0,4 0,0 0,1 dan 0,12 ya, masih konsisten gitu ya. Mungkin cukup sekian hasil demonstrasi dari penggunaan algoritma Kuma pada perkalian matriks dengan menerapkan distributed service, sistem terdistribusi gitu ya, menggunakan MPI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.